Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Kota Konstantinopel adalah suatu kota atau ibu kota Kekaisaran Bizantium di abad pertengahan yang menunjukkan suatu kegemilangan atau keemasan sejarah Romawi Timur di zamannya. Ada berapa banyak di antara bangsa-bangsa di sekitarnya berupaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Namun hanya satu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil menaklukkan Konstantinopel, dan beliau adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih tentu saja memiliki rahasia sehingga mampu menaklukkan sebuah imperium yang besar di zamannya. Dan apa hikmah di balik penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih? Yang pertama adalah sifat beliau yang soleh, senantiasa melaksanakan dan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tentu saja melaksanakan kewajiban-kewajiban beliau dan tidak luput dari amalan-amalan sunnah beliau dalam keseharian. Yang kedua, beliau adalah orang yang memiliki kepribadian yang tawadhu, rendah hati. Dalam kisah disebutkan bahwa beliau rela untuk menanggalkan sorban beliau, membuka jubah beliau demi untuk menolong rakyatnya dalam membangun sebuah benteng pertahanan kaum muslimin. Yang ketiga, beliau adalah orang yang memiliki niat yang jujur dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dan meneguhkan kamu di atas agamanya dan meneguhkan kamu di atas kedudukannya. Berkata ahli tafsir terhadap ayat ini, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Karimir Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa ini suatu perintah kepada kita. Barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Siapa yang berjihad, siapa yang berdakwah dan melakukan hal ini semua dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka, menguatkan mereka dalam kesabaran mereka dan membuat badan mereka menjadi mampu, kuat. Dan lebih lanjut lagi, Imam As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya janji dari Allah Subhanahu wa taala maha benar, dan barang siapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang berupa ucapan dan berupa perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan sebab-sebab pertolongan tersebut kepadanya. Sehingga di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan sebagai sebuah momentum untuk merubah, memperbaiki diri kita, mengintrospeksi apa yang ada pada diri kita, kesalahan-kesalahan yang ada pada kita, kita memohon ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan amal-amal ketaatan. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa ditolong olehnya, dan kita juga sebagai orang yang senantiasa berjalan di atas jalan dakwah, senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan, berupa perkataan, berupa qaulan kariman, berupa perkataan yang baik,
mengajak kepada umat ke atas kebaikan, berjihad, berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, dari segala bala bencana, dari segala wabah yang menimpa, sehingga kita keluar darinya sebagai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.